Selalu ada hal baru yang berhasil menarik saya kembali ke Danau Toba. Lihat deh pemirsa, view-nya bagus sekali ya. Ini nih yang buat Payapira begitu istimewa di hati para wisatawan, termasuk saya. Dari sudut manapun, pesona keajaiban alam Sumatera Utara ini nggak pernah gagal memukau mata banyak orang. Dikelilingi oleh pemandangan yang indah, lihat deh di depan saya. Wah, Di sini, saya akan menikmati panorama alam sekaligus mengenal kearifan lokal masyarakatnya. Nah, perjalanan kali ini akan membawa kita melihat keindahan Danau Toba dari tepi Payapira. Sebagai daerah yang kaya akan pesona alam, Sumatera Utara menyimpan begitu banyak harta karun yang memesona. Sebuah destinasi wisata di Tanah Karo menanti tim potret yang haus akan pengalaman baru. Selamat datang di Payapira. akhirnya pemirsa saya tiba juga di Desa Sibolangit, Dusun Payapira. Dan untuk menuju ke lokasi tempat saya akan menginap nanti, saya akan naik perahu. Dan sepertinya tuh perahunya udah nunggu saya ya di dermaga. Yuk pemirsa. Selama beberapa hari saya akan menghabiskan waktu di Payapira Lakeside. Setahun belakangan, tempat ini memang viral di media sosial. Setelah ngikutin perjalanan ini, pemirsa pasti bakal ngerti kenapa objek wisata Payapira begitu digandrungi oleh kaula muda. Saya nggak nyangka pemirsa ternyata Payapira sudah semaju ini ya. Lihat di akomodasi ataupun fasilitas wisatanya, udah lengkap pemirsa. Dan penginapan-penginapannya tuh unik-unik ya, warnanya tuh menarik minat wisatawan untuk datang ke sini. Luar biasa loh. Dan ini saya juga akan ketemu dengan Pak Benget, salah seorang pegiat wisata nih. Memang sejak awal ikut ambil bagian dalam merintis wisata di Payapira. Bang, makasih Bang. Halo. Halo Pak, halo. Agnes. Oh iya, Bapak Benget Silalahi. Salam kenal Pak. Ya. Senang sekali Pak hari ini bisa datang ke sini. Iya. Iya pemirsa, ini saya sudah ketemu dengan Pak Benget. Pak Benget ini salah seorang warga di Payapira yang memang dari awal itu bergeliat untuk memajukan wisata di Payapira. Jadi saya mau ngobrol-ngobrol sama Pak Benget, boleh ya Pak? Boleh, boleh. Ayo, silakan kita ke lokasi Kemana kita? Oke. Rumah Apung Sedang biar kita bebas berbicara, ngobrol apa. Sepertinya asik ya Pak pemandangannya ya? Asik lah. Dilihat dari sana ya? Gak ada yang nyangka Payapira akan sepopuler ini. Sebelumnya tempat ini hanya sebuah kampung kecil yang dihuni masyarakat suku Batak. Tapi kini kampung Batak Payapira jadi destinasi wisata favorit di Sumatera Utara. Begitu sampai di Payapira Lakeside, sejujurnya saya langsung terpukau dengan keindahan alamnya. Tapi nggak hanya itu yang buat saya terpesona. Saya ngerasain sambutan warga yang begitu hangat dan ramah. Bagi saya, hal ini nunjukin kalau daerah ini ternyata udah sadar wisata. Ini juga di bawahnya bisa nginap Pak? Bisa, dengan di bawah penginapan lengkap kamar mandi ada juga aulanya. Nah, inilah Dek, lihat pemandangan dari lokasi Payapira. Cantik ya Pak? Ya, cantiklah. Adalah untuk Cantik. memajukan desa kami, dibantu dengan pariwisata lah begini. Iya. Eh, Aduh, asik asik. nih. Iya ya. Aduh, lagi ya. Gimana ceritanya Pak? Payapira bisa seviral ini Pak? Nah, itulah apa dulu ada rezeki di kampung ini. Ada seorang Oke. investor datang ke sini, buka usaha dengan kerjasama dengan masyarakat Desa Sibolangit. Semenjak dia nanam investor di sini, lokasi ini
viral lah. Pertama memang pengunjungnya ya satu dua, nggak ada berapa lama. Dibantu ada yang mempromosikan gitu, mahasiswa. Inilah belum ada setahun setengah lah deh. Inilah perkembangannya dia udah lumayan lah. Oke. Sementara warga desa Sebulangit ini juga akhirnya ada menghasilkan penghasilan beragam-beragam. Ada yang buka parkir, ada yang bawa sulu raun, bikin sulu masing-masing. Iya. Udah adalah pemasukan desa ini lebih dari biasa lah. Kalau selama ini kan hanya mengharapkan ke ladang. Cuma kebetulan desa ini pemerintah Kabupaten Karo juga sudah mulai mendukung, mau udah dibikin lokasi ini desa pariwisata. Desa wisata ya? Desa wisata. Udah 2 kali di sini sosialisasi darwis pariwisata diadakan di sini selama 3 hari dari Kabupaten Tanah Karo. Nah itulah. Mudah-mudahan lah tambah berkembang desa ini. Dulu mula-mula buka pipeline yang paling menarik ya itulah rumah apung, bisa menginap khusus untuk 6 orang, semuanya ada. Dapur, kamar mandi, dapur umum, masak semua lengkap. Kalau malam kita bisa di atas, foto-foto, ada lampu semua tuh. Itulah pertamanya ada pariwisata penariknya. Nanti malam coba lah nginap situ deh. Boleh sekali Pak. Penasaran saya gimana menginap di tengah danau. Iya. Kali ini saya akan nginep di floating house pemirsa. Ini pertama kalinya bagi saya untuk stay di rumah apung. Saya excited sekali dan akan banyak kegiatan menarik yang akan saya lakukan di sini. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Oke, jalan kita Bang. Ini pemirsa floating house. Saya sih penasaran ya gimana rasanya nginep di tengah danau begini di rumah apung, tapi sepertinya akan asik. Jadi saya mau ajak pemirsa untuk menikmati suasana di sini dan juga saya akan ajak pemirsa untuk asik-asikan main air. Di sini akan menjadi tempat saya untuk rehat selama saya menghabiskan waktu di Paipira Lakeside. Penasaran seperti apa sih sebenarnya experience untuk nginep di tengah danau seperti ini? Wah, hai pemirsa, selamat pagi. Pagi ini saya bersyukur sekali ya karena disambut oleh sinar matahari pagi yang menghangatkan cuaca sejuk di Paipira Lakeside. Bangun pagi, buka pintu yang dilihat langsung pemandangan indah Danau Toba. Kapan lagi coba bisa lihat pemandangan seindah ini pemirsa? Hanya di sini. Dengan fasilitas dapur yang lengkap, kamar tidur dan toilet yang bersih, rumah apung tengah danau ini dibanderol dengan harga Rp600.000 per malam. Worth it dong ya? Hari ini saya sengaja nyediain waktu untuk ajak pemirsa keliling Danau Toba dari sisi Paipira. Kegiatan ini juga jadi salah satu atraksi favoritnya wisatawan. Pemirsa, saya sudah bersama dengan Bang Vicky nih. Bang Vicky adalah salah seorang pegiat wisata juga ya Bang di Paipira, Ya, dan kali ini Bang Vicky akan ajak saya keliling Danau Toba di sekitaran kawasan Paipira. Nah Bang, ini kita akan kemana aja nih Bang? Naik Solu. Untuk seperti biasanya kami bawa roundboat untuk para pengunjung wisatawan. Kami mulainya dari pangkalan kita ada di sana. Kita batasnya ke sini untuk di sini view pertama untuk foto-foto pertama. Oke.
kita di sini ada yang menyerupai bukit, namanya kalau di sini bukit kampung kami ini namanya Uruk Bolon. Uruk Bolon. Iya. Kebetulan juga bukit ini menyerupai Bukit Banda Niera. Oke, itu yang viral ya. Iya, Kak. Oke, Bang Vicky, daripada berlama-lama ya, kita Oke, langsung aja ya Bang silakan. ya. Mari, Tur Kak. keliling pakai solu. Ayo pemirsa. Oke. Bang, bantu aku boleh ya? Boleh, aman Kak. Oke. Hey. Biar puas nikmati wisata naik perahu, pemirsa bisa sewa perahu selama sejam dengan harga Rp150.000 sampai Rp300.000, tergantung besar kecilnya perahu. Dari perahu, kita juga bisa lihat berbagai fasilitas penginapan yang ada di Paipira. Saya akui penginapan di sini nih punya desain yang menarik. Ternyata pemirsa di sudut sini nih masih ada loh penginapan dan suasananya begitu asik loh pemirsa. Lihat deh, seperti semi camping gitu, ngecamp di pinggir danau dan memang karena ini paling sudut ya, akses menuju kemari ini memang harus menggunakan perahu pemirsa. Tapi asik loh sepertinya kalau bisa nginep di sini. Suasananya begitu tenang, beneran menepi gitu ya. Asik. Iya pemirsa, selain panorama alamnya yang menakjubkan, hasil bumi Paipira juga berlimpah. Kali ini saya mau ajak pemirsa untuk ikutan panen mangga pemirsa. Dan asiknya kita bisa nyebrang ya, naik perahu, panen mangganya tuh di seberang sini. Nanti kita mau ketemu dengan petani mangga. Semoga mereka belum kelar ya panen mangganya ya. Kita turun ya. Oke. Saat musim berbuah, petani di sini panen buah mangga 2 hari sekali. Nah, sebelum Paipira jadi objek wisata, pendapatan terbesar warga ya dari buah mangga. Sekarang, mangga ini dijual juga ke wisatawan sebagai oleh-oleh khas Paipira. Sekilo harganya Rp20.000. Pemirsa kita cobain ya, mangga khas Sibolangit Paipira. Ini paling manis ya, kata Nambo Nusri paling manis. Wah, pengalaman ini beneran nyegerin jiwa pemirsa. Betapa eksotisnya Danau Toba dari sisi Paipira. Seperti yang tadi saya janjian ya ke pemirsa, kalau kali ini saya akan seru-seruan main air di sini. Dan ini nih asiknya nginep di Paipira Lakeside, kita bisa sepuasnya experience permainan air yang ada di sini. Dan kali ini saya akan main kayak, saya udah janjian nih. Halo Bang. Halo Bang Agnes. Iya, jadi kita mau main kayak nih pemirsa, saya mau ajak pemirsa untuk seru-seruan main kayak. Saya baru pertama kali, jadi nanti akan diajarin oleh Abang ya Bang, untuk saya main kayak ya Bang. Iya pemirsa. Sepertinya pertama harus tenang dulu. Enaknya duduk di tengah atau di ujung? Kayaknya sini lebih aman. Oke, berarti duduk di sini ya. Ya. Aturan pertama untuk yang mau main kayak, wajib pakai jaket pelampung. Main kayak ini adalah salah satu aktivitas wisata yang paling digandrungi oleh wisatawan di Paipira. Saya bisa tebak sih kenapa. Aktivitas ini santai, asik dilakukan di sore hari sambil nikmati suasana alam Paipira Lakeside. Awalnya pemirsa mungkin masih deg-degan ya kayak saya, apalagi untuk kita yang kurang mahir berenang. Tapi setelah ngerti gimana teknik permainannya, lama-kelamaan jadi bikin nagih. Gak mau berhenti dan balik ke penginapan, pengennya terus main kayak dong sepanjang sore.
Nah, buat yang nggak nginep di Paipira Lakeside, tentu tetap bisa nikmati permainan kayak. Pemirsa bisa sewa perahu kayak selama sejam dengan harga sewa Rp50.000. Lihat deh pemirsa, view-nya bagus sekali ya. Ini nih yang buat Paipira begitu istimewa di hati para wisatawan. Termasuk saya, walaupun saya baru pertama kali ke sini, tapi saya langsung terpesona dengan pemandangan Paipira. Dan tadi saya baru selesai main kano, capek sebenarnya tapi terbayar. Terobati rasa capek itu dengan pesona alam dari Paipira yang begitu luar biasa. Dan perjalanan saya pemirsa nggak berhenti sampai di sini. Saya masih akan ajak pemirsa untuk melihat berbagai sisi menarik dari Paipira. Jangan kemana-mana ya. Kehangatan warga Paipira sejak saya datang masih begitu terasa sampai hari ini. Hati itu rasanya tentram dan nyaman. Pariwisata emang telah ngubah kehidupan masyarakat Paipira. Ekonomi mereka tumbuh dan berkembang sejak adanya sektor wisata. Saya bisa lihat kalau warga di sini begitu antusias bergeliat di dunia wisata, dan kini mereka udah metik hasilnya. Kami sangat bersyukur bisa maju Paipira dengan wisatanya, menambah perekonomian masyarakat. Iya. Jadi kami sangat apresiasi dan sangat mendukung. Begitu juga kami bekerja sama dengan pariwisata, biar dibentuk kelompok-kelompok darwis, biar kebersihan juga dijaga, cara-cara penyiapan tamu-tamu juga. Kami juga antisipasi itu pungutan-pungutan liar, kami antisipasi. Jadi tidak ada pungutan-pungutan liar, biar berkembang itu wisatanya. Kedepannya ya Kedepannya. Pak. Fakta menarik yang saya temui nih pemirsa, dengan berkembangnya pariwisata di Paipira, ternyata ini juga berdampak ke dunia pendidikan nih anak-anak di sini. Dan saya dengar ada rumah belajar baru yang dibangun karena adanya pariwisata di Paipira. Luar biasa sekali ya, ternyata punya dampaknya untuk masyarakat sekitar. Saya excited sekali pengen lihat gimana anak-anak di sini belajar. Yuk. Gak banyak yang tahu kalau kemajuan wisata di Paipira berpengaruh besar untuk pendidikan anak-anak di kawasan ini. Sebelumnya hanya ada satu sekolah di sini untuk anak SD. Saya tiba di satu-satunya tempat belajar bagi anak-anak seumuran TK yang ada di sini. Pemirsa, saya sudah sampai di rumah belajar Pelangi. Kita lihat ya gimana adik-adik di dalam belajar. Yuk. Rumah belajar ini hadir dari kepedulian beberapa donatur yang terpesona dengan panorama indah Paipira, namun sekaligus prihatin dengan kondisi pendidikan anak-anak setempat. Pemirsa, jadi kegiatan hari ini tuh adik-adik mau belajar buat origami. Ini salah satu keterampilan yang diajarkan oleh guru mereka. Dan nanti juga mereka akan makan bareng. Saya mau ikutan bareng adik-adik hari ini. Saat ini Rumah Belajar Pelangi bersinergi dengan Sekolah Putra Bangsa Berbudi yang berpusat di Kota Medan. Seluruh biaya pendidikan dan perlengkapan sekolah adik-adik gratis. Saya bisa bayangin sih betapa bahagianya masyarakat di sini saat Rumah Belajar Pelangi berdiri. Satu hal terbersit di benak saya. Betapa beruntungnya ya anak-anak yang hidup di kota dengan segala fasilitas pendidikan dan kemudahan untuk mendapatinnya.
Sementara masih banyak anak-anak di berbagai desa di Indonesia yang jauh dari akses pendidikan bermutu. Luar biasa sekali ya pemirsa, memang rumah belajar Pelangi ini selama 1 tahun belakangan jadi tempatnya adik-adik untuk belajar. Karena sebelumnya nggak ada tempat pendidikan untuk mereka, seumuran mereka nih untuk belajar di desa ini. Jadi mereka harus jauh ke desa seberang untuk bisa menempuh pendidikan. Dan saya senang sekali, bersyukur sekali bisa melihat perkembangan ini. Di sini adik-adik bisa belajar bareng, berkreativitas bareng seperti ini, dan bertumbuh bersama. Luar biasa. Kak Yanti, kondisi pendidikan di Desa Sibolangit sebenarnya gimana Kak? Sebelum adanya rumah belajar ini dan juga sesudah ya gitu, ada perubahan Kak? Sebelumnya di sini kan nggak ada TK, rumah belajar sejenis rumah belajar nggak ada. Jadi anak-anak yang usianya 4 tahun sampai 5 tahun akhirnya sekolah TK-nya di Tongging, Bu. Di Tongging di desa seberang. Jadi kebetulan karena faktor ekonomi di sini memang agak kurang, Bu, karena mengharapkan hanya penghasilan musiman seperti mangga, ya kan. Kadang pendidikan memang sangat kurang di sini, Bu. Iya, apalagi mengenai TK seperti ini, bagi yang ada ekonominya disekolahkan TK, bagi yang nggak ada ekonominya ya langsung umur 6 tahun lebih langsung masuk ke SD aja gitu. Mungkin rumah belajar ini juga kan karena di tingkat paling dasar jadi landasan untuk adik-adik ke tingkat selanjutnya ya. Luar biasa ya Kak, untuk orang Kakak juga udah begitu semangat ngajarin adik-adik. Iya. Luar biasa Kak, semangat orang Kakak. Terima kasih ya Kak. Wah, aku juga ikut senang sih Kak bisa lihat adik-adik. Rumah belajar Pelangi menutup perjalanan ini dengan begitu manisnya. Semanis buah mangga khas Paipira. Perjalanan di Paipira memberikan saya sebuah perasaan yang begitu indah, yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Sulit saya gambarkan dengan kata-kata, tapi ada perasaan puas saat menikmati keindahan alam Paipira yang gak ada duanya. Sekaligus rasa gembira bisa berkenalan dengan masyarakat dan mengenal segala kearifan lokal mereka. Saya juga sangat bersyukur melihat kemajuan dunia pendidikan anak-anak di Paipira. Sektor wisata nggak hanya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, tapi juga turut mengembangkan keterampilan generasi muda. Anak-anak ini adalah bibit masa depan yang akan meneruskan pembangunan wisata Paipira. Saya percaya, hanya lewat pendidikan, pariwisata di suatu daerah bisa berhasil dan berkelanjutan. Cita-citanya pastor kan, dia bilangnya sama aku, kalau penggantiku jadi pastor katanya. Wah, perjalanan ini akan terus membekas di hati saya dalam waktu yang lama. Terima kasih, Paipira. Masih dari Tanah Karo, di perjalanan selanjutnya saya akan ajak pemirsa menikmati indahnya keheningan alam di Sajan Heritage Farm. Gak sabar nih, saya pengen langsung ketemu dengan Kak Manjut. Kata Sajan itu sendiri artinya kan cinta kasih. Jadi saya sangat kagum sekali dengan filosofi di balik nama itu dan juga bagaimana Kak Manjut ya lewat wisata ini berusaha memberikan cinta kasih juga gitu kepada semuanya.